Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya tentang progres pembangunan Tol Harbor 2 di sepanjang jalan RE Marta Dinata dari arah Tanjung Priuk sampai ke arah Simpang Susun Pluit. Nanti akan bertemu dengan Jalan Lodan. Di sini di titik temu dengan Gunung Sahari dapat kita lihat di bagian pinggir area pembangunan sudah ditutup dengan panel ya. Kemudian aktivitas pembangunan pondasi dari layang Tol Harbor Road 2 sedang berlangsung. Alat berat dikerahkan di sini seperti rotary drilling rig yang berwarna merah, kemudian ada ekskavator. Jadi proses-proses yang berlangsung yang ada di bagian dalam dari lajur jalan yang terpakai itu adalah pembuatan pondasi-pondasi untuk nantinya akan berdiri kolom ataupun tiang-tiang pilar Tol Harbor Road 2 di sekitar Gunung Sahari. Nanti kita akan terus sampai ke Jalan Lodan Raya dan juga di sekitar Taman Kota Intan ya, di area Kota Tua. Baik, secara keseluruhan panjang dari Tol Harbor Road 2 ini adalah 9,69 km. Kemudian membentang dari Ancol Timur ya, ataupun dari arah Tanjung Priuk ke arah Simpang Susun Pluit di bagian kiri. Di sekitar Ancol Timur ada on-ramp dan off-ramp seperti yang di video kita sebelumnya. Kemudian untuk tersambung dengan Tol Wiyoto Wiono, Tol Pelabuhan 1, maka ada juga jalur yang menghubungkan kedua ruas tol ini ya, dua arahnya dengan Tol Harbor Road 2. Dapat kita lihat di sisi kanan itu ada jalur nomor 7 ya, kemudian ada on-ramp dan off-ramp yang nomor 6. Lebih detail untuk bisa melihat tipikal struktur dari Tol Harbor Road 2 di sini di medianya Wika ya, kita dapat melihat jenis-jenis dari struktur tersebut. Nah, sebelum ke sana kita dapat perhatikan ini ada jalur berwarna hijau. Ini adalah jalur Tol Harbor 2 yang berada di sisi utara. Harusnya ada di seberang kali ya. Kemudian ada yang berwarna merah. Nah, ini yang kita lihat pengerjaannya masif ya, yang sekarang sedang berlangsung di Jalan RE Marta Dinata. Sedangkan yang warna hijau itu lebih banyak di Jalan Lodan Raya ke arah Jalan Ketel. Nah, tipikal strukturnya itu dibagi 7 kalau kita perhatikan. Yang nomor 1 ini adalah tipikal yang single box girder. Berarti ada box girder satu di setiap tiangnya ya, kemudian tersambung di antara pilar, panjangnya 16,1 km. Ini berarti di dua arah ya, termasuk yang hijau sisi utara Tol Harbor Road 2-nya yang belum kelihatan, kemudian yang warna merah. Di sini dapat kita lihat jaraknya adalah 16,1 km, sedangkan panjang 9,69. Nah, ini menghitung dua arah langsung ya, baik yang ke arah timur atau juga yang ke arah barat. Ada tipikal yang kedua ya, yaitu tipikal double box girder. Berarti di satu pilar itu ada dua box girder yang ditopang di bagian atasnya. Kelihatan dari pier head yang lebih panjang ya, atau bagian kepalanya. Nah, ini cuman sekitar 0,52 km. Nah, areanya di mana? Ini ada di sekitar Tanjung Priok ya, ataupun di Ancol Timur yang dari arah Tanjung Priok, lalu ada di dekat Simpang Susun Pluit. Yang nomor 3 ini modelnya portal. Nah, yang portal ini dapat kita lihat ya di Simpang Susun Kemayoran. Ya, karena di sana itu memang lebih tinggi dan menyeberang di atasnya juga jalan yang sempit di bawah, maka dibuat seperti portal ya, punya dua kaki dan menyeberang. Nah, portal itu juga ada yang kita lihat di area sekitar JIS. Yang keempat ini model spesial span. Nah, yang keempat ini ada di area JIS ya, di sekitar Jakarta International Stadium. Yang kelima ini menggunakan tipikal struktur baja. Nah, ini menggunakan box girder yang tersambung satu sama lain di antara pilar-pilar dan terbuat dari baja. Itu ada di ujung
Jalan Gunung Sahari ya kalau kita perhatikan di sini. Namun tadi di awal video Jalan Gunung Sahari belum kelihatan apa-apa dikarenakan pekerjaan masih di tahap pembuatan pondasi ya, dan juga nanti berikutnya adalah pembuatan tiang-tiang ataupun pilar-pilar. Nomor 6 itu tipikal pile slab ya. Jadi beton yang ada pile ataupun ya seperti tiang pancang di bawahnya. Ini ada di sekitar Tanjung Priok. Ke arah Tanjung Priok lebih tepatnya ya, RE Marta Dinata, karena itu yang awal sekali akses on ramp dan off ramp. Nanti semua kendaraan besar ataupun kecil yang akan menggunakan tol Harbor 2 akan lewat di sana, naik ataupun turun dari arah simpang susun Pluit langsung ya, karena tidak ada lagi on ramp dan off ramp di bagian tengah. Yang nomor 7 itu adalah PCU girder. Nah, PCU girder modelnya seperti ini. Jadi seperti batang beton panjang, kemudian modelnya berbentuk huruf U di bagian tengah. Ini ada di Ancol Timur atau di sekitar JIS. Kemudian ada di ujung Jalan RE Marta Dinata yang akan bertemu dengan Jalan Lodan serta di area Simpang Susun Pluit. Ya, jadi panjangnya kurang lebih 2 km. Nah, dari arah bandara nanti ke arah Pluit itu akan tersambung, bisa akses langsung ke tol Harbor 2 sampai di Ancol Timur ataupun ke arah Tanjung Priok lebih cepat ya. Kadang-kadang kemacetan itu ada di sekitar jalur turun off ramp atau juga jalur naik on ramp dari simpang susun yang ada di sepanjang tol Pelabuhan 1. Setelah penyelesaian dari tol Harbor 2, Jalan RE Marta Dinata akan kembali 2 arah seperti ini ataupun 2 jalur. Kemudian setiap jalurnya ada 2 lajur, sedangkan jalan tol Harbor 2 itu pilarnya berada di bagian pinggir ke arah rel kereta. Kita lanjutkan perjalanan di flyover Gunung Sahari yang bertemu dengan Jalan RE Marta Dinata di sekitar area ke arah Ancol. Nah, di samping dari flyover ini nanti akan ada layang tol Harbor 2 melintasi bagian bawah ya, titik temu tadi Gunung Sahari menuju ke arah Alexis di sana atau ke arah Jalan Lodan. Untuk lintasan di flyover di atas Gunung Sahari ini ya, yang bertemu dengan Ancol itu akan menggunakan struktur tipikalnya baja ya. Kemungkinan besar ini pilar-pilarnya akan berjarak agak lebih jauh, biasanya seperti itu. Dan di antara pilar akan disambungkan dengan baja-baja sehingga menjadi jembatan layang. Kemudian di depan ini ada akses on ramp ke tol Pelabuhan 1 ya, yang sudah ada. Seperti kita ketahui, tol Pelabuhan 1 saat ini dipergunakan oleh banyak kendaraan dan sangat padat, terutama di jam-jam sibuk seperti jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Dari itu pemerintah membangun tol Pelabuhan 2 atau Harbor 2. Nah, menjelang ke arah titik temu nanti di depan sana dengan Jalan Lodan, di sini masih Jalan RE Marta Dinata. Sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang selesai, yaitu pembuatan pilar-pilar ataupun tiang-tiang yang akan terhubung segera satu sama lain menggunakan girder-girder ya, tadi kita lihat tipikal strukturnya sehingga membentuk jembatan layang. Kemudian ke arah Gunung Sahari itu juga sudah ditutup di kedua pinggirnya agar proses pembangunan dapat diselesaikan sehingga para pengendara ya tidak terganggu dengan aktivitas yang ada di dalam area konstruksi serta aman dan dapat dilewati walaupun jalurnya menyempit, menyisakan satu lajur saja, tapi paling tidak arus lalu lintas dapat tetap berjalan. Nah, di sini pilar-pilar ataupun tiang-tiang sudah berdiri sampai ke pier head ya di bagian atas. Jumlahnya sudah cukup banyak dibandingkan dengan beberapa waktu lalu yang pernah kita lewati. Posisi dari pilar ini lebih ke pinggir kali. Sedangkan yang kita lihat di desain ya, area ini akan ada double deckernya. Hanya saja di sini kita belum
lihat lebih detail menjulang ke atas ya, selain ada semacam pierhead yang memanjang, kemudian di sana akan terhubung dengan girder-girder, lalu kolomnya dinaikkan lagi ataupun tiangnya, sehingga di bagian atasnya ditambahkan girder-girder membentuk jembatan layang. Nah, sementara sampai di sini pembangunannya. Yang ke arah barat lagi kita belum bisa telusuri yang ini dikarenakan memang tidak ada jalan ya, harus melintasi perumahan penduduk yang mungkin nanti akan dibongkar seperti di sekitar titik temu Jalan Tongkol dan Jalan Cengkeh di Kota Intan yang crossing dengan tol pelabuhan. Di Jalan Lodan Raya ini harusnya ya, ini kan dari sisi utara di sekitar Bunda Mulia, ini juga akan ada pembangunan tiang-tiang dari layang tol Harboro 2 seperti yang kita lihat di gambar ini yang warna hijau harusnya. Area di bagian pinggir ini saat sekarang dimanfaatkan untuk parkir, kemudian ada menaruh barang-barang ya. Nah, beberapa lokasi yang kita lihat ini ada yudich ataupun beton-beton yang biasa dipakai untuk pembuatan saluran air. Mungkin yang pertama dikerjakan adalah itu. Sedangkan di bagian bawah ini mulai ada semacam pekerjaan pondasi ya. Oh bukan, itu adalah pemasangan yudich ya. Jadi baru satu sisi yang kita lihat cukup masif pembangunannya, mulai dari arah RE Marta Dinata yang ada di Tanjung Priuk sampai ke arah di sini di titik temu antara Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Lodan Raya melintasi bawah tol. Di bagian pinggir dapat kita lihat ada pemukiman-pemukiman yang berada persis di samping tol. Sebenarnya area tersebut harusnya memang tidak ada rumah-rumah ataupun pemukiman ya, dan area tol biasanya ada jarak antara pemukiman dan area tol tersebut. Kita akan menuju ke arah Jalan Tongkol, nanti akan bertemu dengan titik crossing antara tol Pelabuhan 1 dan juga ke arah Jalan Cengkeh. Nah, di media sosial Wika dapat kita lihat ini adalah bentangan dari tol Harboro 2 dari arah Tanjung Priuk sampai ke arah Pluit ya, tepatnya di Ancol Timur. Model tol double deckernya adalah seperti ini. Nah, ini ada yang menggunakan portal ataupun dua pilar kemudian menopang jalan tol yang ada di bagian bawah. Kemudian ada lagi jalan tol yang bertingkat model seperti cabang begitu, serta di setiap cabangnya ada jalan ataupun layangnya. Struktur double decker dapat kita lihat ini tadi dari arah RE Marta Dinata yang terhubung ke arah Jalan Lodan Raya. Nah, ini model double deckernya. Di Malaysia sebenarnya sudah ada nih yang model double decker begini ya, di Kuala Lumpur. Dengan adanya tol Harboro 2, diharapkan tol Harboro 1 yang sering padat tadi itu dapat lebih longgar ya, dan jumlah kendaraan yang di sana tidak lagi sepadat sebelumnya, sehingga arus lalu lintas bisa lebih normal, lebih lancar. Baik, sebentar lagi kita akan sampai ke Jalan Tongkol. Ini area yang berada di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa ya, barusan juga akses pelabuhannya ditutup, nampaknya harus melalui sisi lainnya. Kalau kita ke kanan ini akan menuju ke arah bisa ke Kota Tua atau juga ke arah Muara Angke ya. Dari Jalan Tongkol di sini nanti akan bertemu dengan layang tol Pelabuhan 1 di bagian atas ya. Kemudian di sampingnya itu mulai banyak pekerjaan
konstruksi dari Tol Harbor 2. Jadi sudah ada pemukiman ya, ataupun juga area-area yang tadinya mungkin ditempati oleh masyarakat yang beraktivitas di sana. Sekarang areanya dipakai untuk keperluan konstruksi. Nah, ini dia. Tadinya ada parkir kendaraan-kendaraan di sekitar sini, di pinggir tol pelabuhan ini. Namun sekarang area itu sudah ditutup ya, karena ada pekerjaan Tol Harbor 2 seperti ini. Terdapat anyaman-anyaman besi ya, ataupun besi-besi fabrikasi yang berbentuk bulat. Nah, itu dipakai untuk pembuatan dari bore pile ya, ataupun tiang-tiang pancang yang ada di dalam tanah. Nantinya akan menjadi pondasi dari pilar-pilar tol. Menariknya, di sini posisinya ada di utara jalan tol Pelabuhan 1. Kalau yang tadi yang kita lihat di RE Marta Dinata ya, itu lebih banyak di sisi selatan dari tol Pelabuhan 1 atau di seberang kali. Tampak di sana ada rotary drilling rig, kemudian ada crane ya. Nah, rotary drilling rig itu berfungsi untuk mengeruk tanah ya, ataupun menggali tanah dan dimasukkan yang namanya besi bulat pipa casing, kemudian dikeluarkan lagi, ditaruh besi fabrikasi yang bulat dan dicor. Nah, cor-coran itu membentuk tiang-tiang pancang dalam tanah yang akan dipakai sebagai pondasi pembuatan tiang-tiang yang dinaikkan ke atas membentuk jembatan layang. Ada pekerjaan lain di sekitar area ini ya, namun nampaknya yang ini tidak terkait dengan Tol Harbor 2 ya, karena agak jauh nih. Taman Kota Intan ya, di sini merupakan area lokasi binaan sebenarnya bagi para pedagang yang ada di kawasan Kota Tua. Namun ataupun di stasiun Beos ya. Namun karena jarak dari sana ke area ini cukup jauh, maka pedagang masih memanfaatkan area yang ada di stasiun Kota Jakarta Kota ataupun Beos untuk berdagang di bagian pelataran ya, atau juga di pinggir jalan. Baik, ini adalah simpang susun Pluit yang nantinya tersambung secara penuh dengan Tol Harbor 2. Dari arah bandara dan ke arah bandara ada 2 jalur ya. Kemudian dari arah Tomang dan ke arah Tomang juga ada 2 jalur. Jadi ada penambahan 4 jalur ya di simpang susun Pluit. Sedangkan di sekitar Ancol Timur atau JIS kurang lebih seperti ini. Ada 2 jalur, 2 arah yang berbeda ke arah Tanjung Priok ya, sebagai akses on-ramp dan off-ramp. Sedangkan dari arah tol Yoto Yono ya, itu juga sama, ada 2 jalur yang berbeda, jadi ada 4. Nah, model double deckernya adalah seperti ini ya, dapat dilihat di media sosialnya Wika. Di simpang susun Kemayoran ya, nantinya akan seperti ini. Dapat kita lihat ada portal-portal ya, jadi tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya ada 2, kemudian bagian atasnya tersambung dan ditaruhlah box-box girder ya, menjadi jembatan layang 2 sisi ya, utara dan selatan. Nah, untuk lebih detail ini kemarin sudah ada sebelumnya. Jadi di sekitar simpang susun Kemayoran sudah banyak pilar-pilar yang berdiri kolom-kolom ya, hanya saja pekerjaan atasnya ataupun bagian pier head yang nanti akan menopang box girder masih berlangsung. Area ini menyisakan 2 lajur saja bagi kendaraan dan terkadang memang membuat macet akses ya, lalu lintas kendaraan yang keluar dari tol ke arah Kemayoran ataupun ke arah Ancol, dikarenakan tidak hanya menyisakan 2 lajur lah. Tadinya ini mungkin lebih lapang. Kemudian area konstruksi ditutup dengan barrier beton dan panel. Ya, di bagian pinggir dapat kita lihat pondasinya sudah ada di sisi bawah, tiangnya sudah berdiri.
Lalu di bagian atas itu adalah pekerjaan untuk pembuatan mungkin pierhead atau kepala dari tiang tersebut. Di sisi depan ini ada baru ada pondasi ya. Nah, di sini secara konstruksi yang kalau kita perhatikan itu modelnya adalah portal 2 kaki. Kemudian nanti mungkin ya kalau itu benar akan ada kakinya satu lagi di sisi kanan ke arah kali. Ekskavator ini melakukan penggalian di area sekitar pondasi yang di bagian pinggirnya dipasang seat pile baja ini ya, untuk menahan tanah tidak runtuh ke dalam area pondasi. Ditambah lagi di bagian kiri itu atau di bagian sisi selatan itu langsung berdampingan dengan jalur kereta, rel kereta, maka tentu getaran dari kereta yang lewat bisa saja membuat tanah menjadi runtuh ya, seperti itu, apalagi daerah-daerah yang struktur tanahnya lunak. Nah, dari itu dipasanglah seat pile baja. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.